Halo, 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 halo. Balik lagi dengan MC di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Arif. Arif para pemirsa. Iya. Masih keringetan enggak? Apa? Apaan tuh? Aduh. Iya, Bung Arif. Jadi kita bahas terkait market dulu nih. Minggu kemarin Fed meeting ya yang ditunggu ya. Ya, saya mesti ngaku dulu. Nah, apa tuh? Minggu lalu saya nggak belajar, Pak. Iya, jadi kita bahas menu aja ya. Minggu ini basically kita update market terkait dengan kondisi market sebelum Fed meeting. Kemudian nanti kondisi market after Fed meeting. Dan tentu juga kita bahas mengenai Feds-nya ya. Jadi kita cuma fans doang hari ini Iya, ya. intinya Feds. Karena itu yang lumayan menggerakkan pasar sih sebenarnya. Walaupun Iya, loh. ada banyak-banyak data lain. Dan menyebalkan. Udah kita mulai, let's go. Oke, ting tung. Ting tung. Ya, oke. Jadi market itu sebenarnya kita bagi dua. Kenapa? Karena sangat terpengaruh dari pergerakan ataupun dari berita Feds pergerakan market kemarin ya, gitu. Jadi kalau kemarin itu marketnya as predicted lah. Iya, betul. Iya kan, betul gak? Sesuai dengan prediksi kita. Sesuai. sebetulnya. Untuk Tapi sebelum jadi pada saat awal minggu nih Bung Arif ya. Jadi market itu seperti kita bilang on the sideline, menunggu berita dan lain-lain terkait Fed. Jadi dari IHSG pun itu agak flat, cenderung turun. Walaupun dari 6.800-an ya, dari agak 6.900 agak turun pelan-pelan gitu kan. Ya. Nah, terus rupiah itu memang bolak-balik 15.000 atas, turun dikit, 15.000 atas, turun dikit. ya waktu awal-awal gitu. kan. Mm-mm. Ya. Dan karena ini memang ada satu lagi selain menunggu Fed itu juga ada sedikit berita buruk. Karena minggu lalu kalau misalnya teman-teman ingat itu minggu lalu kita ada dua berita yang kita anggap positif dari Rusia dan Ukraine. Yes. Pertama itu berita yang kita anggap positif itu adalah terjadinya kesepakatan Ukraine dan Rusia untuk Ekspor-ekspor itu ya? Ya, untuk ekspor mereka bisa gandum. melakukan ekspor betul gandum. Ya. Terus yang kemudian yang kedua Rusia itu mulai mengalirkan gas lagi ke Eropa Walaupun dipirit-pirit. Iya, walaupun 40%. Ya. Tapi kenyataannya di awal minggu, setelah gua post YouTube yang minggu lalu, nggak taunya Rusia itu menyerang kota Ode apa pokoknya. Oh, yang itu salah lupa. satu kota di sana. Ya, kota penting kalau nggak salah itu sebagai akses mereka Ukraine untuk menyalurkan bahan pangan ya, kayak mungkin gandum keluar gitu. Jadi itu kayak semacam ini dianggap sebagai Rusia melanggar kesepakatan gitu. Itu berita yang buruk yang pertama ya, yang tadinya kita anggap berita Tapi buruk. akhirnya yang kayak ngasih si gas ke Eropa lagi, Nah, tetap jalan atau enggak, ternyata mulai dikurangin lagi. makin dipirit lagi. Betul. Tadinya kan 40%. Nah, itu kalau nggak salah sekitar 10 apa 20 lah persen. Gitu. makin kecil aja tuh. Makin yang tadinya 2 itu Dan sekarang menghadapi musim dingin musim ya. dingin. Nah, persiapan musim dingin. Nah, itu mungkin yang dianggap Eropa sebagai salah satu taktik Rusia. Gitu. Jadi dua kita kayak ngasih terus. Kayak si di Baret. Lu dulu apa nih? Gua sampai lupa ngomong apa. Iya, Itu jadi- mungkin ya. Dulu. Iya, tadi yang kita anggap dua kesepakatan yang tadinya mungkin akan membuat inflasi turun, ya kan? Karena kan supply food, raw materials dan lain-lain itu kan akan berpengaruh terhadap inflasi di Eropa, baik dari sisi gas maupun bahan pangan, itu mungkin akan menekan harga, menekan inflasi. Tapi ternyata di-prank gitu sama Mas Putin. Tapi kalau gua ngeliatin harga minyak misalnya, Dim. Harga minyak ya. Itu kejadian kapan, Dim? Senin Selasa lah awal-awal minggu. Nah, sebenarnya harga minyak juga nggak terlalu banyak ada perubahan sih. Gitu. Kalau misalnya gue lihat mungkin agak sedikit naik malah harga minyaknya. Laptop Gitu. gua hang. Terus. Ya iya, jadi maksud gua apakah itu langsung kelihatan di harga minyaknya langsung melejit? Karena gua beberapa kali Nggak. nggak terlalu kelihatan berarti. Enggak, karena memang ada satu poin penting yang terkait dengan resesi lah. Intinya ketakutan akan resesi berarti demand akan oil juga akan turun, sehingga itu setidaknya ikut membuat harga minyak agak sedikit terkonten gitu. Tapi ya memang jadinya harga minyak kembali agak sedikit naik ya, walaupun WTI agak di bawah 100, tapi yang Brent itu mendekati 110 gitu. Jadi sekarang itu kuncinya itu adalah satu terkait sama
berarti Eropa punya inflasi, ceritanya masih akan berlanjut Iya, terus. betul. Ya kan? Betul. Berarti global inflation yang tadinya ada dua berita itu jadinya masih akan cenderung tinggi Kenapa yang gitu. terjadi itu kira-kira? Ya biasalah Mas Putin. Tergantung Mas Putin aja intinya kan kayak gitu. Nah, jadi ya terkait sama minggu lalu itu juga sebelum gue cuma ngeliatin The Feds doang di minggu lalu, ya kan? Ya. Kalau kita lihat seperti yang kita prediksi, Hmm. seperti yang kita prediksi, untung lo ngasih disclaimer waktu itu bahwa prediksi kita Tergantung. enggak, prediksi kita valid sebelum Feds meeting. Iya. Untung lo ngasih itu karena setelah itunya nanti kita bahas karena bagian serunya itu sebenarnya. Iya, iya. Jadi kalau untuk as predicted bahwa memang saat itu yieldnya memang udah sempat menguat memang awal minggu. Iya. Dim. Yield Awal- obligasi ya 10 Betul. tahun. Udah sempat ke 7,3 tapi memang berangsur-angsur menjelang ke Feds meeting. Fed meeting emang balik lagi ke 7,4-an. Oke. Walaupun nggak 7,48 kayak waktu terakhir kita ngomong, mungkin ada di 7,43, 44 gitu. Ya, ya, Standby di sana. Nanti kita obrolin lagi waktu setelah Fed meetingnya. Nah, itu padahal gue udah suka tuh lihat, oh naiklah. Prediksi kita berapa? 75 basis Iya, point. berarti itu salah atau benar? Bener dong. Oh, oke. Nah, jadi pas bagian situnya ya sudahlah gitu. Betul. Ya kan? Ya. Nah, tapi ternyata ada komen lagi dari salah satu gubernurnya berarti. Gue lupa namanya tuh. Nah, itu yang akhirnya bikin pengumuman Fed ini yang hasilnya membuat justru balik arah semuanya. Nah, itu yang akhir minggu kalau kita lihat kan, Ini kita ngomongin akhir minggu. akhir minggu setelah Fed gitu. Yang gue pikir harganya akan stay aja, ternyata tidak. Ya kan? Iya. Dia turun. IHSG gila bener nih. Ya, tapi ya itu berarti setelah FOMC meeting ya. Betul. Berarti, tapi kita bahas tadi yang sebelumnya, sebelum FOMC meeting itu juga ada beberapa data. Yang pertama itu US Consumer Confidence itu memang mengalami penurunan. Nah, ini mungkin sedikit bad news juga. Jadi ada 3 tadi ya, kesepakatan Rusia yang nggak jadi ya, baik dari sisi gas maupun bahan pangan. Terus ini juga Consumer Confidence US itu juga mengalami penurunan dari 98,7, forecast 97,2 ini jadi 95,7. Terus inflasi Australia itu juga mengalami kenaikan ya, walaupun tidak seburuk perkiraan, tapi nggak jauh lah dari 5,1%. Tadinya diperkirakan naik 6,2%, ini jadi 6,1%. Gitu. Nah, itu berita-berita yang sebenarnya membuat market juga cenderung waiting on the sideline, Ya. sehingga menyebabkan market agak cenderung flat, tapi cenderung malah agak cenderung turun sih. Gitu. Nah, kemudian kita juga gue lupa ini di awal minggu apa di tengah minggu ya, tapi itu ada juga kunjungan Joko Widodo presiden kita ke Xi Jinping, China. Oh, beliau pergi ke sana ya? Iya, ya ini mungkin Apa agendanya? Lo kan lumayan lo kalau ngelihat. karena itu nggak cuman ke China, jadi setelahnya itu dia ke Jepang dan juga ke Korea. Mungkin ini terkait dengan presidensi G20 gitu. Tapi ya sekalian lah kita bahas beberapa penting. Kayak Jokowi ke China itu pasti akan membahas kereta cepat nih yang mengalami ketidakpastian gitu. Terus juga ke Jepang, juga ke Korea gitu. Nah, kita lihat nih ya. Tapi yang menarik juga selain Jokowi juga Biden itu juga berencana untuk bertemu dengan Xi Jinping gitu. Dalam artian Biden berarti kan kemarin ketemu MBS. Dia belum ketemu si Jinping ya kemarin? Minggu lalu itu baru konkol gitu. Nantinya akan berjanji untuk bertemu secara langsung gitu. Tapi dari konkol aja itu aja katanya udah lumayan panas lah tensinya. Oh, berarti tidak positif. Sebenarnya kalau dalam artian positif ya setidaknya mereka ngomong lah gitu. Gitu. Tapi kan banyak sekali yang dibahas mengenai Taiwan, mengenai Laut Cina Selatan mungkin. Justru mungkin agendanya yang jadi panas ya. Iya, perang dagang lah yang dulu. Nah, itu tapi kan ini sebagai kita melihatnya sebagai salah satu upaya Biden untuk menekan inflasi global. Yang pertama dia kan sempat ketemu MBS Ya. untuk menekan harga komoditas. Tapi itu nggak terasa apa-apa ya, Dim? Belum ada ini kan? Belum karena ada update lagi kan? Iya, karena itu nanti akan OPEC plus, tergantung nanti mereka next meetingnya bakal menaikkan output atau enggak. Jadi untuk sekarang belum kelihatan hasilnya memang. Nah, ketemu Presiden China juga kita ya melihatnya bahwa perang dagang tensinya turun, kemudian mungkin
Ya, mudah-mudahan harga pasokan supply chain yang disruption ini bisa dibantu oleh China. Walaupun China saat ini juga mengalami kondisi ekonomi yang nggak bagus juga, gitu. Terkait yang kita pernah bahas tuh, Evergrande. Itu kan masih panjang tuh urusannya. Terus kemudian yang sambungan dari Evergrande itu yang boykot, boykot apa tuh kemarin KPR. PR. Nah, Tapi terus kontradiksinya itu adalah kemarin gue lihat headline-nya bahwa mortgage application di China naik. ya bisa jadi, ya menarik ya itu kalau gitu, karena memang dari sisi perbankan itu mereka sendiri mengalami krisis lah intinya, gitu. Seperti yang minggu lalu kita juga sempat bahas bahwa ada bank yang melakukan penipuan sehingga menyebabkan tabungan deposan-deposannya nggak bisa ditarik, gitu. Jadi itu sebenarnya China sendiri dalam keadaan kondisi yang tidak sehat, gitu. Jadi ya so far ya masih agak positif tapi masih perlu kita lihat lagi lah ke depannya. Oh, intermezzo bentar dong. Kenapa ya? Elon nggak jadi beli Twitter ya? Gak jadi kan yang waktu itu kita Nggak, pernah bahas. betul. Nah, tadi malam gue lihat lagi udah bakal masuk pengadilan. Iya, dituntut sama Twitter. Oh, Betul. Karena setelah ngelihat data-datanya secara lengkap dan komprehensif, kagak jadi beli. betul. Itu kayak gitu nggak kasih DP ya, Dimi? nggak tahu deh Mestinya kesepakatan. gitu. Mungkin nggak ada DP makanya protes dia. Iya, maksudnya DP dulu, ya kan? Gitu. Nah, itu kurang lebih berita di ya pas ketika awal-awal minggu lah ya. Juga walaupun Biden sama ketemu Xi itu di akhir minggu. Tapi kita lanjut ke FOMC meeting ya. FOMC meeting itu sesuai dengan kesepakatan lagi. Sesuai dengan forecast kita itu tetap Kan forecast market. Iya, Lo ngomong forecast kita Iya, gini jangan ntar tiba-tiba orang market nelfon kita. ya mereka menaikkan 75 basis point. Jadi yang range yang rendahnya itu 1,75 ke 2,5%. Gitu. Dan ini juga memang seperti yang tadi Bung Arif bilang sudah di forecast oleh market. Dan komentar mungkin yang menarik adalah komentar-komentarnya Bung Arif. Oke. Yang waktu itu gue nggak screenshot tuh. Kemarin gue lihat di Google, gue sampai screen gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat setelah pengumuman tersebut, kita langsung seperti as predicted, berarti mestinya marketnya nggak terlalu bergerak dong. Ya betul, gitu. karena sesuai dengan forecast. Betul. Ternyata kan kalau kita lihat perhatiin GCI. Indeks IHSG udah nyentil udah 7.000 tuh Dim tuh. Sempat nyentuh 7.000 intraday. Sempat ya, tapi memang ya betul. Tapi memang ya itu dia. Dari sisi IHSG market melihat ini udah as predicted ya. Jadi untuk beberapa barang itu bisa dikoleksi. Seperti yang gue pernah bilang juga gitu, kalau misalnya emang dari 2 minggu yang lalu gue bilang ya coba-coba aja, kalau 6.800 sih udah lumayan murah lah gitu. Nah, soalnya yang bikin sepertinya pertama ada komen dari gue tuh nggak pinter nginget nama, jadi gue lupa tuh salah satu pemimpinnya si Fed itu yang bilang bahwa untuk kenaikan berikutnya itu akan direview. Ya, akan tergantung data. Jadi mereka akan melihat kondisi ekonominya sebelum nanti menentukan langkah selanjutnya. Tapi mereka tidak nggak menghapus kemungkinan kenaikan yang sama gitu. Betul. Jadi ini yang diterima oleh market itu bahwa ini menandakan bahwa belum untuk the rest of the year tidak akan ada yang lonjak sampai 75 basis lagi. Betul. Nah, jadi kalau berarti kalau itu satu. Lebih dari 75 lah ya. Betul. Itu satu. Yang kedua itu adalah berarti kalau kita ngelihat marketnya kayak gini seperti yang kita omongin dari minggu lalu, yang sekarang kan short covering nih. Berarti waktu itu mereka punya sekarang kan mereka adjustment portfolio lagi kan. Karena mereka udah sepertinya dari position udah overshoot. Mereka udah siapin untuk sampai even ke 100 basis point naik. Iya, mungkin betul, ya. betul. Jadi ya udah, kenapa terjadi? Ya lihat rupiah. Rupiah udah di sekitar 14, udah di bawah 14.900 kan. Iya, betul. Jadi memang setelah Fed meeting itu seperti yang Bung Ari bilang, IHSG itu langsung agak naik ya. Perkasa. Rupiah juga udah mulai membaik gitu, dan kalau misalnya ujung-ujungnya itu IHSG ditutup 6951 positif 0,84% secara mingguan seminggu kemarin. Terus rupiah itu yang menarik, walaupun di hari Kamis itu nggak terlalu banyak ya turunnya ya,
masih 4, walaupun nggak menyentuh 15.000 lagi, tapi ya itu mungkin ada tangan-tangan yang menarik turun. Tahu-tahu hari Jumat pagi itu udah di bawah 14.900. Ya, itu gue cuman ngelihat gue cuman ngelihat bahwa risk of inflation ke permukaan kembali. Jadi orang lihatnya takut inflation, sorry kok ngomongin recession. Inflasi sekarang jadi diomongin lagi. Karena kalau kita lihat sih kita ngomongin bonds, tadi lo ngomongin saham kan. Kalau bondsnya masih perkasa sampai penutupan trade di hari Jumat 7,25. Kalau lu kagak kasih disclaimer kemarin, kalau lu nggak ngasih disclaimer kemarin, gue bilang 7,3 aja udah bagus. Iya. Ternyata 7,25. Betul. Jadi relatively data-data setelah FOMC meeting juga ada beberapa data dari inflasi Jerman, GDP-nya juga gitu. Itu relatively kurang lebih inflasinya memang agak melambat untuk Jerman ya, dari 7,6 itu ke 7,5%, walaupun masih agak slightly higher dari forecast. GDP-nya tapi mengalami penurunan lebih besar daripada forecast. Lebih turun daripada forecast. Sementara Euro nanti kita tampilin ya di layar gitu kan. Euro inflasinya agak cenderung naik ya, GDP-nya cenderung naik. Jadi kurang lebih memang dari berita dari Eropa ini juga ibaratnya masih melihat ya memang agak susah untuk mereka untuk dari sisi pertumbuhan juga masih agak berat, di samping inflasinya juga agak tinggi. Dari Fed ini sudah as predicted, jadi membuat marketnya agak cenderung positif, tapi memang nggak bisa jauh-jauh gitu. Jadi memang seperti IHSG gitu menyentuh 7.000 itu berat turun lagi gitu kan, karena memang ada berita-berita tadi yang dari Eropa, dari Jerman, dari tadi US itu juga masih agak lumayan berat gitu. Jadi lo mau apa lagi? kita langsung ke minggu depan aja. Nah, itu gue tadi bilang jangan ngomong itu dulu. Ya udah. Anyway, soalnya tadi gue mau ngomong aja untuk kepemilikan asing di obligasi masih turun terus. Harusnya ini kan data kan per tanggal 26. Itu jadi 749 triliun. Tadinya banyak banget tadi. Yeah. Nah, jadi abis itu mungkin kita lihat euforia market 2 hari terakhir, mungkin seharusnya nanti the next release data berikutnya harusnya ada kenaikan. Karena kalau kita ada penguatan di rupiah kan. Oke, Dimas. Ya. Silakan. Jadi minggu depan as yang seperti tadi kita lihat ya, sebenarnya dari Fed itu ya cukup positif dalam artian sesuai dengan perkiraan, nggak ada kejutan lagi. Dan di bulan Agustus basically nggak ada Fed meeting. Jadi market bisa bernafas dulu ya. September nggak ada Agustus nggak ada Fed meeting. Nanti September. Terus kemudian nanti kita lihat berarti data-data inflasi, GDP dan lainnya itu akan berpengaruh terhadap market. Tapi ya tadi positif dari artian Fed, tapi dari data-data lain juga masih cenderung berat ya untuk naik, sehingga ya marketnya akan cenderung gitu-gitu aja gitu. Betul. Dan minggu depan itu sebenarnya ada data inflasi Indonesia. Inflasi Indonesia ini sangat penting karena akan mempengaruhi keputusan BI dalam mengambil kebijakan lagi nih gitu kan. Diperkirakan akan naik dari 4,35% ke 4,82. Kalau misalnya mudah-mudahan nggak nembus 5 ya mudah-mudahan masih oke lah gitu. Cuman kalau udah nembus 5 itu market mungkin akan menambah tekanan untuk Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga lagi, karena semua langkah dari 3 kebijakan moneter itu semua 2 udah dilakukan. Penjualan obligasi udah, sebelumnya GWM, nah tinggal naikin suku bunga nih gitu. Oke, untuk Indonesia selain data inflasi tanggal 1, tanggal 5 tuh masih minggu depan kan? Iya. Ya, ada GDP Dim untuk periode kuartal 2. Diprediksinya 5,2%, periode sebelumnya 5,01%. Oke. Ya kan? Untuk yield gimana? Untuk yield kalau gue bilang gue masih belum, kalau misalnya nggak ada berita-berita yang mengejutkan lah ya. Ya, karena menurut gua euforia di 2 hari terakhir itu sangat positif dan menghibur. Jadi gua mungkin akan ride on the euphoria. Biasanya gua kalau ngomong gini salah, Dit. Iya, kayaknya salah sih. Iya. Biasanya gua ngomong kalau kayak gini salah. Ya udah, jadi gua ngomong range aja deh. Gua nggak usah ngomong cenderung naik cenderung turun ya. Gua ngelihatnya mungkin di 7,1, 7,4. Iya, karena kalau misalnya lihat tadi gue bilang ya, kalau misalnya euforia Fed sepertinya karena
expected, tapi dari data-data dan juga dari berita-berita itu cenderung masih agak berat, sehingga market akan cenderung sideways ya. Gitu ya? Jadi kayak IHSG kayaknya untuk nembus 7.000 Tough lagi kayaknya nih masih menurut lo? berat, tapi untuk turun harusnya enggak gitu. Nggak jauh-jauh lah Dim ya. Jadi ya Berapa, mungkin Dim? 6.700? 6.900 san Atasnya. lah gitu. Bawahnya Ini sekarang kan 6951 ya, paling 6958 apa 80 sampai 6.900 6.800-an gitu. Bener-bener ngetes 7.000 lah sebenarnya. Iya, Tapi nonton banget loh kemarin gue lihat. ya, tapi kelihatannya agak berat karena Oke. ya tadi nggak ada berita yang terlalu. Tapi tergantung inflasi ya. Inflasi ini juga kalau misalnya cenderung turun, nah itu mungkin akan menambah sentimen positif dari IHSG. Mungkin dia akan break 7.000 kalau inflasinya di bawah expected. Cuman kalau di atas expected, IHSG akan turun. Untuk level yield di atas 7 gue selalu suka. Untuk Iya. level yield di atas 7 selalu suka. Jadi kalau misalnya untuk yang masih ada dana-dana simpanan, itu boleh masuk lah. Untuk bonds rupiah ya, untuk bonds rupiah, mungkin masuknya yang Tapi dikit-dikit aja lah. dikit-dikit aja dulu. Karena memang temanya obligasi agak berat tahun ini ya. agak berat, tapi boleh karena yieldnya bagus. Jadi kalau mau coba boleh Buat sebagian. teman-teman yang butuh apa tuh cash flow dari kupon, nah itu ya udah nggak apa-apa. Sama biar nggak kepake Buat jajan. buat jajan. Obligasi lumayan yieldnya 7,1 7,2 boleh masuk. Betul. Lalu mungkin ambilnya durasi jangan yang terlalu agresif. Betul. Ya mungkin ambil yang ya untuk retail lah ya. Untuk retail mungkin ngambil yang 10 tahun kali ya. Maksimal 15. Oke. Tapi I like the between 10 sampai 15 tahun. Lu masih ada ini gak? Gue pengen nyampein satu poin lagi. Tapi nggak ada marketnya, lu mau ngomong Paling market dari nggak? rupiah itu rupiah agak sulit ditebak karena ada invisible hand yang kadang-kadang suka naik nurunin. Tahu-tahu pagi-pagi dibuka turun, Iya, tapi iya, siang menjelang siang akan naik-naik lagi. Jadi rupiah paling di 14.900-an lah. 14.900-an. Iya, 14.900. Jadi nggak bakal ngotot ke 15.000 lagi. Sepertinya enggak ya. Oh, Tekanannya harusnya udah nggak terlalu. Oke, yang terakhir ya ini sih informasi aja bahwa untuk kalau teman-teman yang bertransaksi falas dari rupiah ke mata uang lain itu dipersyaratkan underlying 25.000 Tadinya. Nah sekarang 100.000. Nah udah bisa lalu Dim yang 100.000 itu jadi ya jadi udah 100.000 ini udah efektif sebenarnya. Tapi berani ya dalam kondisi sekarang rupiah dalam tekanan ini menaikkan Underlying jumlahnya. Karena daripada ya anyway kalau untuk ini lebih ke memberikan fleksibilitas untuk portfolio. Jadi mungkin di BI kan portfolio juga gitu. Jadi jangan terlalu kalau dibatasi malah jadi larinya kemana-mana gitu. Iya. Oke lah kalau begitu Bung Arif. Thank you semuanya, Ya. selalu sehat and have a nice weekend ya. Oke, Bye bye. Thank you.